Pernah dengar kisah seorang anak yang dicurigai sebagai Dajjal? Cerita ini pernah bikin para sahabat Nabi sampai gelisah. Di masa awal Islam, tepatnya di Madinah, ada satu sosok misterius yang jadi bahan pembicaraan banyak orang. Namanya Ibnu Sayyad. Ia masih muda, tapi tingkah lakunya aneh dan ucapannya sering bikin orang merinding. Yang bikin heboh, sebagian sahabat sampai curiga. Jangan-jangan dia adalah Dajjal. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Muhammad SAW. Beliau pun tidak tinggal diam. Suatu hari, Nabi datang langsung untuk menemui anak itu, yang saat itu sedang bermain seperti anak-anak lainnya. Sekilas, Ibnu Sayyad terlihat berbeda. Salah satu matanya tidak normal, seperti rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Dari situ saja, sudah muncul rasa tidak nyaman. Lalu Nabi mulai bertanya dengan tenang. Jawaban Ibnu Sayyad cukup mengejutkan. Ia tidak menolak, tapi juga tidak sepenuhnya mengakui. Ia hanya mengatakan bahwa Nabi adalah utusan untuk kaum yang buta huruf. Yang bikin suasana makin tegang, dia malah balik bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Bayangkan, seorang anak berani bicara seperti itu di hadapan Nabi. Para sahabat langsung waspada. Nabi kemudian lanjut bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Jawaban Ibnu Sayyad makin membuat bulu kuduk berdiri. Ia berkata bahwa dirinya didatangi oleh dua jenis pembawa berita, yang jujur dan yang bohong. Artinya, ada campuran antara kebenaran dan kebatilan dalam apa yang ia terima. Lalu ia menambahkan sesuatu yang lebih aneh lagi. Para sahabat langsung saling pandang. Dalam keyakinan mereka, singgasana iblis memang berada di atas air. Rasa takut pun semakin besar. Tapi Nabi tidak langsung menyimpulkan. Beliau ingin menguji. Nabi kemudian menyimpan sesuatu dalam hati. Sebuah potongan ayat dari Al-Quran, surah Ad-Dukhan. Lalu beliau bertanya, "Apa yang aku sembunyikan?" Ibnu Sayyad terlihat berusaha keras menebak. Akhirnya ia menjawab, "Ad-Dukhan atau asap." Jawabannya hampir benar, tapi tidak tepat. Dari situ, Nabi memahami bahwa Ibnu Sayyad memang memiliki semacam akses ke hal gaib, tapi tidak sempurna. Informasinya campur aduk antara yang benar dan yang salah. Artinya, dia bukan Dajjal, tapi juga bukan orang biasa. Setelah kejadian itu, kisah Ibnu Sayyad tidak langsung berakhir. Ia masih hidup di tengah masyarakat, namun tetap menjadi sosok yang penuh tanda tanya. Dan yang paling misterius, setelah Nabi wafat, Ibnu Sayyad tiba-tiba menghilang dari Madinah. Tidak ada kabar jelas tentang kemana ia pergi, atau bagaimana akhir hidupnya. Hingga hari ini, kisahnya masih jadi perbincangan. Bukan karena jawabannya sudah jelas, tapi justru karena misterinya belum terpecahkan.